Tim INK akan memberikan sejarah Sunan Bejagung Tuban. Nama Sunan Bejagung adalah Sayyid Abdullah Asy'ari bin Sayyid Jamaluddin Kubro. Menurut keterangan dari Syekh Abu Al-Fat atau Bahdul, beliau adalah adik Sayyid Maulana Ibrahim Asmaragodi, ayah Sunan Ampel atau kakek Sunan Bonang. Sayyid Abdullah Asy'ari bermukim di Bejagung, Tuban. Setelah wafat dimakamkan di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, 2 km ke arah selatan kota Tuban yang sekarang disebut Sunan Bejagung. Kalau Anda berkunjung ke Tuban, jangan lupa berziarah ke makam Sunan Bejagung. Memang situs ini tak sepopuler makam Sunan Bonang, tapi jangan salah, selain mulai ramai dikunjungi, situs ini juga dikeramatkan orang. Mengapa? Makam Sunan Bejagung atau Syekh Abdullah Asy'ari terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, sebuah tanah perdikan wilayah Kabupaten Tuban yang kering dan berbatu. Dari pusat kota yang digelari bumi Ronggolawe itu hanya berjarak sekitar 1 km arah selatan, atau berada dalam satu jalur dengan objek wisata pemandian Betiharjo. Situs wisata religi ini dikeramatkan orang lantaran semasa hidupnya konon hanya Sunan Bejagung yang mampu melaksanakan tugas itu. Dan yang menakjubkan, ketika waktu mancing atau masuk sholat isya tiba, Sunan Bejagung sudah kembali berada di tengah ratusan santrinya menjadi imam sholat. Legenda itu hingga kini masih hidup dan dipahami sebagai salah satu kelebihan ulama kelahiran Hadramaut atau sekarang disebut Yaman itu. Akses jalan menuju 2 kompleks pemakaman yang disebut Bejagung Lor dan Bejagung Kidul kini sudah beraspal hot mix. Di kawasan ini juga terdapat kompleks Citro Sunan yang letaknya hanya dibatasi jalan raya jurusan Tuban Bojonegoro, yaitu pemakaman Citro Sunan. Menurut Kiai Haji Dr. Abdul Matin SH penyusun Babat Sunan Bejagung, pada awalnya tidak ada istilah Bejagung Lor dan Kidul. Karena memang Sunan Bejagung hanya ada satu, yakni Syekh Maulana Abdullah Asy'ari. Demikian Kiai Matin yang juga pengasuh pondok pesantren Sunan Bejagung mengatakan, diruntut secara garis zuriyah, Kiai Matin termasuk keturunan ke-12 Sunan yang semasa hidupnya dikenal santun dan lemah lembut itu. Sebutan 2 nama berbeda itu, papar Kiai Matin, berawal dari kedatangan Pangeran Kusumo Hadiningrat atau Pangeran Sudimoro ke Perdikan Bejagung atas perintah Syekh Jubatil Kubro untuk memperdalam ilmu ketauhidan kepada Syekh Asy'ari. Karena warainya, lantas putra keempat Prabu Brawijaya atau Prabu Haramuruk ini dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung untuk menikahi salah seorang putrinya, Nyai Faikoh. Dalam perjalanannya, putra mahkota Majapahit yang meninggalkan gemerlap cahaya istana dan memilih menjadi santri Sunan Bejagung akibat konflik perebutan kekuasaan antara 2 bersaudara, Pangeran Wirabumi dan Putri Kusumawardhani. Kemudian berganti nama menjadi Hasim Alamuddin atau yang kemudian lebih dikenal dengan gelar santrinya Pangeran Penghulu. Dijelaskan Kiai Matin, karena memiliki kemampuan yang dianggap sudah setara dengan Sunan Bejagung, akhirnya seluruh tugas dakwah di Kasunanan Bejagung diserahkan kepada Pangeran Penghulu. Itu adalah sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan Sunan Bejagung kepada putra mantunya. Setelah semua tugas dakwah diserahkan kepada menantunya, kemudian Sunan Bejagung memilih uzlah atau pindah ke Perdikan Bejagung Lor sampai akhir hayatnya. Untuk itu secara tradisi setiap peziarah yang akan melakukan rialat di makam Sunan Bejagung harus dimulai dari makam Bejagung Kidul terlebih dahulu. Meski secara personal status makom kewaliannya lebih tinggi dari Bejagung Lor.
Apa yang dilakukan Sunan Bejagung ini mengikuti jejak dari ibadat Rasulullah SAW ketika memiliki menantu Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah SAW, "Saya ibarat kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa akan menuju kota hendaklah melalui pintu kota." Sunan Bejagung yang terlahir dengan nama Maulana Abdullah Asari adalah salah satu putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Qusaini Al-Kubro atau Syekh Jamaluddin Kubro yang kemudian kesohor dengan panggilan Syekh Jumatin Kubro. Keturunan yang melahirkan generasi Wali Songo bersama kakak kandungnya Syekh Maulana Ibrahim Asmarqodi yang kelak lebih populer disebut Syekh Maghribi atau Sunan Gresik. Keduanya memilih Tuban sebagai rumah terakhir setelah mengemban misi dakwah menyebarkan Islam di Kadipaten, sekarang Kabupaten Tuban, dari ayahandanya Syekh Jumatil Kubro pasca meredupnya kejayaan Kerajaan Pasai. Dan di bumi Tuban itu pula jasad keduanya disemayamkan, sehingga bumi kabupaten ini kondang dengan sebutan Bumi Wali. Maulana Ibrahim Asmarqodi atau Sunan Gresik dimakamkan di Desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, 5 km arah timur kota Tuban. Sedangkan Syekh Asari disemayamkan di Tlatah Bejagung, tempat semasa hidupnya melakukan dakwah dengan senjata kelembutan dan kebersahajaan. Penyebaran agama Islam di Kabupaten Tuban tidak terlepas dari peran seorang ulama besar bernama Syekh Abdullah Asari atau Sunan Bejagung Lor. Syekh Abdullah Asari mengemban misi dakwah menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa dari ayahandanya yang bernama Syekh Maulana Ibrahim Asmoro bin Sayyid Jamaluddin Al-Qusaini Al-Kubro atau tersohor dengan sebutan Syekh Jumatin Kubro. Pasca meredupnya Kerajaan Pasai pada abad ke-14 Masehi, 4 orang ulama besar melakukan siar agama Islam ke tanah Jawa, salah satunya Syekh Abdullah Asari. Beliau memilih Tuban sebagai tempat singgah dan menyebarkan agama Islam sampai beliau wafat. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Semasa dakwah yang dilakukan Sunan Bejagung di Tuban, ada beberapa situs-situs bersejarah peninggalan Sunan Bejagung Lor sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Salah satu peninggalan Sunan Bejagung Lor adalah masjid yang berada di kompleks makam bagian depan. Bagian tempat imam masjid dan ruang tengah masjid merupakan konstruksi asli sejak Masjid Agung Sunan Bejagung Lor didirikan pada tahun 1314 Masehi. Masjid ini juga merupakan tempat yang dikeramatkan orang lantaran. Biasanya masjid ini digunakan untuk melakukan sumpah pocong. Meskipun kebiasaan tersebut dilarang oleh juru kunci, tetapi anggapan masyarakat yang melandasi kepercayaan tersebut tidak dapat dihilangkan. Ritual sumpah pocong yang dilakukan di masjid itu rata-rata dilakukan oleh masyarakat dan peziarah karena menerima suatu tuduhan atau fitnah. Untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan dan fitnah itu maka dilakukan sumpah pocong. Setelah ritual sumpah pocong itu akan terlihat mana yang salah dan mana yang benar antara kedua belah pihak, sesuai dengan sumpah yang diajukan berdasarkan fitnah dan tuduhan itu. Selain itu ada situs berupa 2 cungkup penadaran yang mengapit jalan setapak menuju makam Sunan Bejagung Lor. Biasanya cungkup ini digunakan warga sekitar atau peziarah untuk mewujudkan nazarnya, berupa penyembelihan kambing atau lembu di tempat itu, sebagai media sedekah kepada sesama umat manusia. Jika melakukan penadaran di cungkup itu maka para penazar cukup menyediakan bumbu dapur lengkap, beras untuk dijadikan tumpeng dan hewan yang disembelih. Seluruh proses dan persiapan penadaran dilakukan oleh berebot atau pembantu juru kunci, mulai dari menyembelih, memasak, sampai mengundang warga sekitar untuk kenduren di tempat itu. Proses penadaran dilakukan di tempat itu karena dikhawatirkan kalau prosesnya dilakukan di tempat lain, darah dan tulang hewan yang disembelih berserakan di mana-mana. Prosesi penyembelihan dan memasak hewan nazar dilakukan di cungkup itu. Maka para merebut telah siap untuk mengelola dan mengumpulkan segala sisa-sisa upacara penadaran, dijadikan satu kemudian dikubur di sekitar kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor. Karena upacara ritual penadaran yang dilakukan di cungkup penadaran ini kerap dilakukan, ditambah lagi karena Sunan Bejagung Lor gemar bersedekah, maka di zaman dulu ketika Sunan Bejagung Lor masih menjadi modin di kawasan Perdikan Bejagung, warga dilarang untuk menjual nasi, sebagai wujud penghormatan kepada para penazar yang melakukan penadaran di tempat itu.
Wujud rasa hormat masyarakat terhadap petuah Sunan Bejagung Lor dan para penazar diwujudkan oleh masyarakat dengan tidak menjual nasi di sekitar padepokan Sunan Bejagung Lor sampai sekarang. Kepercayaan masyarakat Bejagung dan sekitarnya masih ada, dan petuah itu melekat pada pemikiran masyarakat itu. Hal itu terbukti bahwa sampai saat ini tidak ditemukan kedai warung nasi di sekitar makam Sunan Bejagung, baik di makam Sunan Bejagung Lor maupun di makam Sunan Bejagung Kidul. Yang ada hanyalah warga yang menjual lontong tahu. Pemikiran masyarakat baik yang melakukan penadaran untuk mewujudkan hajatnya ataupun masyarakat yang tidak berani berjualan nasi masih terjaga sampai sekarang. Mitos yang beredar di masyarakat bahwa kalau menjual nasi pada malam harinya warung itu akan didatangi harimau putih. Ada yang unik di area kompleks makam Sunan Bejagung Lor, yaitu bangunan gapura yang kecil, rendah dan sempit. Bangunan gapura-gapura itu tak lazim dengan bangunan gapura pada umumnya. Biasanya bangunan gapura di tempat manapun terkenal dengan sebuah benteng pintu masuk yang megah, tinggi, kokoh dan besar. Di padepokan Sunan Bejagung Lor sekarang menjadi kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor tidak seperti itu. Bangunan gapura yang kecil, rendah dan sempit mengisyaratkan kepada seluruh santrinya untuk senantiasa menunduk, dalam artian untuk selalu menjaga kesopanan berperilaku, kesantunan dalam berbahasa, tawaduk dan mawas diri. Apa yang dipasemonkan oleh Sunan Bejagung Lor dapat dibuktikan dengan gelagat seseorang dengan menunduk. Orang ketika menunduk pasti saat berbicara berperilaku lebih sopan dan santun dibandingkan orang yang berbicara membusungkan dada dan mengadah ke atas. Itulah salah satu ajaran Sunan Bejagung Lor yang terkenal dengan kelembutan dan kebersahajaannya. Di sebelah selatan makam Sunan Bejagung Lor juga terdapat sebuah situs yang dikeramatkan. Tidak kalah penting dan estetis dengan situs-situs lainnya. Situs yang berada di sebelah selatan makam Sunan Bejagung Lor itu berupa sumur wali yang usianya ribuan tahun. Kedalamannya mencapai 40 meter. Sumur itu dibuat Sunan Bejagung Lor karena melihat tanah perdikan yang diamanahkan oleh Adipati Tuban kepada Sunan Bejagung Lor. Tanahnya kering kerontang, terjadi kekeringan dan warga kesulitan pengadaan air. Maka muncul inisiatif sang wali untuk membuat sebuah sumur di tanah tandus. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya sang wali mendapatkan petunjuk untuk membuat sumur di sebelah selatan padepokannya. Pembuat sumur itu tidak lain adalah santrinya sendiri yang bernama Mbah Pamor. Beliau merupakan salah satu santri Sunan Bejagung Lor yang paling setia kepada waliullah Sunan Bejagung Lor. Selain kesetiaannya, beliau juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, sumur yang dibuat oleh Sunan Bejagung Lor tidak pernah kering, walaupun terjadi kekeringan di musim kemarau panjang. Selain tidak pernah kekeringan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar, air sumur itu juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kegunaan seperti menyembuhkan penyakit gatal-gatal, penyakit dalam yang tak terdeteksi oleh medis, pengasihan dan keselamatan. Selain itu juga sebagai sarana untuk mewujudkan nadar orang tua kepada anak. Apabila orang itu bernadar, anak sembuh dari sakit, maka kewajiban orang tua adalah memandikan anak itu di sumur wali guna memenuhi nadarnya itu. Untuk penyembuhan penyakit dalam sumur itu, menggunakan air tidak usah dimasak atau dicampur dengan air lain. Air itu dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi sebelum meminum air itu disunahkan membaca kalimat syahadat dan selawat Nabi sebanyak 3 kali. Jika air diminum di tempat itu, maka ada juru bantu merebot yang menjelaskan prosedur yang harus dilakukan para peziarah dalam mengunjungi sumur wali itu. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh para peziarah ketika berkunjung ke sumur wali itu. Pertama, harus membeli bunga terlebih dahulu. Bunga yang dibeli kemudian diserahkan kepada panitia penyelenggara pengambilan air sumur yang ditugaskan oleh juru kunci makam. Kedua, memberikan infak seikhlasnya bersamaan dengan pengambilan air itu. Ketiga, air yang telah diambil dicampur dengan bunga sebelum air itu dimanfaatkan oleh para peziarah. Pencampuran dilakukan oleh panitia. Kalau untuk perantara, penyembuhan penyakit dalam air itu diminum dan diusapkan pada bagian yang sakit sambil membaca kalimat syahadat dan sholawat Nabi 3 kali. Pengambilan air yang dilakukan oleh para merebut tergolong cukup unik.
karena pengambilannya menggunakan pemintal gulungan tali, penumpu dan poros, diputar seperti halnya pemintal benang yang digunakan pengrajin batik gedok yang ada di Kecamatan Krek. Pengambilan dilakukan oleh para merebot dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Hal itu terbukti bahwa orang yang menjadi merebot rata-rata sudah berusia lanjut. Mengunjungi sumur wali itu juga menentukan dan memilih hari yang dianggap paling baik. Menurut kepercayaan pengunjung dan warga masyarakat sekitar, hari Kamis Pon malam Jumat Wage merupakan hari yang paling istimewa untuk mengunjungi sumur wali itu. Pemilihan hari Jumat Wage dilandasi dari sebuah peristiwa masa lalu ketika Sang Sunan menjadi mutim. Kebiasaan-kebiasaan Sang Sunan mengadakan pertemuan-pertemuan penting dengan para pejabat kerajaan atau ketika sedang mengadakan pengajian di padepokan pada malam Jumat Wage secara rutin. Dengan dasar kebiasaan itu, para peziarah sampai sekarang mempercayai bahwa hari Kamis Pon malam Jumat Wage merupakan hari istimewa untuk mengunjungi padepokan atau Kesunanan Bejagung, sekarang menjadi kompleks pemakaman Sunan Bejagung Lor. Hal itu juga melandasi pemikiran para masyarakat setempat dan para peziarah untuk berziarah ke makam Sunan Bejagung Lor. Biasanya hari Kamis Pon malam Jumat Wage, para peziarah berjubel di makam Sunan Bejagung Lor. Bahkan ada yang menginap di makam itu sambil berdoa kepada Allah dan melalui karomah Sunan Bejagung Lor atau Kidul, berharap hajat yang dimiliki para peziarah dapat terkabul, dijauhkan dari mara bahaya. Kepercayaan yang menganggap hari Kamis Pon malam Jumat Wage adalah hari yang paling istimewa masih ada dan melandasi pemikiran masyarakat dalam mengunjungi makam Sunan Bejagung Lor dan makam Sunan Bejagung Kidul. Beberapa karomah yang lain yang dimiliki oleh Sunan Bejagung Lor dikeramatkan orang lantaran semasa hidupnya Syekh Abdullah Asari atau Sunan Bejagung Lor dikenal sebagai penyulut pelita dan muadzin di Masjidil Haram. Setiap sore menjelang adzan maghrib Sunan Bejagung Lor pergi ke Masjidil Haram Mekah. Konon hanya Sunan Bejagung Lor lah yang mampu melaksanakan tugas itu, dan yang menakjubkan lagi, manakala memasuki waktu sholat Isya, Sunan Bejagung sudah kembali berada di tengah ratusan santrinya dan menjadi imam sholat Isya di Masjid Agung Sunan Bejagung. Sebagai seorang wali sekaligus juga sebagai penyulut pelita di Masjidil Haram, Sunan Bejagung Lor juga pernah digoda oleh jin. Ketika Sunan Bejagung Lor hendak melakukan perjalanan haji menuju Masjidil Haram, beliau ditipu oleh jin yang menjelma menjadi santrinya. Jin yang berwujud santrinya itu sanggup mengantarkan dan menggendong Sunan Bejagung Lor dari Bejagung sampai Masjidil Haram. Sunan Bejagung Lor menyetujui penawaran santrinya yang berwujud jin itu. Sampai di samudra, Sunan Bejagung Lor dijatuhkan ke dalam samudra. Kemudian beliau ditolong oleh ikan meladang. Ikan itu kemudian membawanya sampai ke samudra, yaitu di pesisir pantai Jeddah, Hadramaut, Saudi Arabia. Dari peristiwa dijatuhkannya Sunan Bejagung Lor ke samudra oleh santrinya yang berwujud jin, terdapat pantangan bagi masyarakat Bejagung dan sekitarnya, terutama keturunan langsung dari Sunan Bejagung Lor. Setelah sampai di Saudi Arabia, Sunan Bejagung Lor berpesan kepada anak cucu, masyarakat Bejagung dan sekitarnya tidak boleh memakan ikan meladang atau ikan yang berbentuk pipih, kulitnya halus seperti kulit manusia, karena ikan itu telah menyelamatkan Sunan Bejagung Lor ketika dijatuhkan santrinya yang berwujud jin ke samudra. Dan ikan itu telah membawa Sunan Bejagung Lor ke tepi pantai Hadramaut. Barang siapa yang melanggar pantangan itu, maka orang yang memakan ikan meladang dengan sengaja akan menderita penyakit buras, yaitu sejenis penyakit gatal-gatal dan timbul bisul di seluruh tubuh. Penyakit buras itu tidak ada obatnya secara medis. Jika menginginkan kesembuhan, harus mandi air sumur wali yang berada di sebelah selatan kompleks makam Sunan Bejagung Lor. Sampai sekarang baik keturunan masyarakat Bejagung dan sekitarnya tidak ada yang berani melanggar pantangan itu.
Pangeran Sudimoro, putra mahkota kerajaan Majapahit yang tidak ingin menjadi putra mahkota kerajaan, meninggalkan kerajaan Majapahit dan buru-buru mencari ilmu. Ia pergi ke Tuban mencari guru ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sesuai dengan petunjuk Syekh Jumadil Kubro, beliau disuruh menemui Syekh Abdullah Asari, Sunan Bejagung Lor. Setelah sampai di Tuban, beliau bertemu dengan Sunan Bejagung Lor. Kemudian Pangeran Sudimoro mengaji pada beliau sampai menjadi orang alim. Ketika Pangeran Sudimoro masih mengaji di Kasunanan Bejagung, Prabu Hayam Wuruk berusaha mencarinya. Setelah mengetahui bahwa putranya mengaji di Padepokan Sunan Bejagung Tuban, maka Prabu Brawijaya IV memerintahkan patihnya bernama Gajah Mada dan bala tentaranya untuk mengajak putra mahkota Pangeran Sudimoro pulang ke Majapahit. Berita itu didengar oleh Pangeran Sudimoro. Beliau menghadap pada Sunan Bejagung Lor, meminta perlindungan dan bantuan Sunan Bejagung untuk menolak keinginan sang Prabu Hayam Wuruk. Sebab Pangeran Sudimoro ingin tetap menekuni ilmu agama Islam. Kehendak Pangeran Sudimoro itu dikabulkan oleh Sunan Bejagung Lor. Selanjutnya, Sunan Bejagung menggaris tanah sekitar Padepokan Kasunanan Bejagung berbentuk segi empat mengitari Kesunanan Bejagung agar tentara Majapahit tidak bisa masuk ke Sunanan Bejagung. Ketika Mahapatih Gajah Mada yang tersohor dengan ilmu barat ketiga dan bala tentara Majapahit hendak menjemput Pangeran Sudimoro di Kasunanan Bejagung, ternyata tentara Majapahit tidak bisa masuk ke Kesunanan Bejagung. Begitu juga dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan ilmunya barat ketiga. Garisan tanah yang dibuat oleh Sunan Bejagung Lor tersebut dikenal dengan nama Siti Garit. Masyarakat sekitar memandang bahwa Siti Garit merupakan fenomena gaib. Tidak semua orang yang dapat melihatnya. Selain itu, Siti Garit merupakan tempat untuk bersembunyi para pejuang ketika dikejar-kejar tentara Belanda. Kalau pejuang masuk ke Sunanan tersebut, para tentara Belanda tidak bisa ikut masuk karena pandangannya terhalang oleh kabut. Selain itu, adanya Siti Garit juga mempengaruhi pandangan para pejabat negara dan kerajaan. Apabila pejabat di negara telah lancang masuk ke Sunanan Bejagung, memiliki niat yang tidak baik, maka pejabat negara itu dalam waktu dekat akan lengser dari jabatannya. Sampai sekarang pandangan itu masih ada dalam pandangan masyarakat dan para pejabat negara di Indonesia. Semua itu dilandasi dengan adanya pasukan dan pejabat kerajaan Majapahit yang tidak dapat masuk ke Sunanan ketika menjemput Pangeran Kusumo, Pangeran Sudimoro atau Pangeran Penghulu. Pasukan-pasukan Majapahit dan bala tentara gajah akhirnya terhenti di sebelah selatan Kasunanan. Salah seorang santri melapor kepada Sunan bahwa di sebelah selatan Kasunanan Bejagung banyak pasukan gajah dari Majapahit. Sunan mengatakan tidak gajah tetapi batu. Seketika itu semua gajah menjadi batu. Sampai sekarang tempat berhentinya pasukan gajah itu dikenal dengan sebutan Watu Gajah. Letaknya di sebelah barat laut kantor Kecamatan Semanding. Pangeran Sudimoro Setelah seluruh pasukan gajah dari Majapahit menjadi batu, para pasukan Majapahit kembali dan lapor kepada Prabu Hayam Wuruk bahwa semua pasukan gajah kerajaan Majapahit menjadi batu di Tuban. Kemudian sang Prabu memerintahkan kepada Patih Gajah Mada untuk menguji sampai sejauh mana ilmu Sunan Bejagung Lor. Mahapatih Gajah Mada berangkat tanpa bala tentara menuju pesisir utara Kadipaten Tuban. Ia menyamar dan menggunakan nama Barat Ketiga, yaitu ilmu tinggi yang dimilikinya. Ia mengaduk air laut Tuban sampai keruh dan pura-pura mencari ikan dodok.
Setelah diketahui oleh Sunan Bejagung Lor Barat ketiga ditanya, jawabannya ingin mencari ikan dodok karena adiknya hamil dan ngidam ingin makan ikan dodok. Akhirnya Sunan Bejagung mengambil lontar dan membuat timba. Barat ketiga diperintahkan untuk mengambil daun waru. Setelah timbo atau tempayan lontar tersebut diisi dengan air dan daun waru dimasukkan dalam timbo, seketika itu daun waru menjadi ikan dodok. Kejadian itu diingat oleh masyarakat Bejagung bahwa sampai sekarang apabila mengadakan kenduri atau sedang bersih desa selalu menggunakan ikan dodok. Barat ketiga ingin menguji lagi kesaktian Sunan Bejagung Lor. Ia pergi ke perdikan Bejagung. Setelah berada di ladang Sunan Bejagung, ia menggoyang pohon kelapa. Sunan Bejagung bertanya, "Untuk apa menggoyangkan pohon kelapa?" Barat ketiga menjawab bahwa ia haus. Sunan Bejagung berkata, "Kalau digoyang keras yang mudah ikut jatuh dan tidak bisa dimanfaatkan buahnya." Akhirnya Sunan Bejagung mengambil buah kelapa dengan cara merebahkan pohon kelapa dengan cangkul. Barat ketiga dengan mudah mengambil buah kelapa yang sudah tua tanpa merusak kelapa yang masih muda. Kemudian pohon kelapa dikembalikan tegak berdiri seperti semula. Dia kagum atas kesaktian Sunan Bejagung Lor, tetapi ia masih belum puas. Setelah ia meminum air kelapa, ia pura-pura masih haus. Ia ingin minum air yang banyak. Setelah kepura-puraannya itu disampaikan kepada Sunan Bejagung Lor, kemudian Kanjeng Sunan berkata, "Kalau demikian, tunggu di sini saya ambilkan air." Tidak lama kemudian Sunan Bejagung Lor mengambil air, dimasukkan ke dalam buah mojo kecil. Melihat ulah Sunan Bejagung Lor yang aneh itu, Barat ketiga tertawa karena air sedikit dimasukkan ke dalam buah mojo yang dibelah menjadi dua bagian. Ia menganggap mana mungkin air dalam buah mojo dapat menghilangkan rasa haus. Ternyata setelah air itu diminum, air yang ada di dalam mojo itu masih utuh dan tidak habis-habis, sehingga buah mojo itu disebut Mojo Agung. Kemudian dari peristiwa tutur mulut ke mulut berubah menjadi Beja Agung, kemudian menjadi Bejagung, dinamakan Desa Bejagung. Selain itu juga dipakai sebutan nama lain Syekh Abdullah Asari. Akhirnya Barat ketiga merasa kalah sakti dan menyatakan jadi santri Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Sampai meninggal dunia ia tetap menjadi santri Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Setelah ia wafat dimakamkan di perbatasan Desa Bejagung dan Perunggahan Kulon. Sampai sekarang terkenal dengan sebutan Makam Panjang. Makam atau petilasan di Kabupaten Tuban berjumlah ratusan. Salah satunya yang luput dari khalayak adalah yang dipercaya sebagai Barat ketiga atau Patih Gajah Mada, patih semasa Kerajaan Majapahit, terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Tuban. Dalam perjalanannya sejarah Kabupaten Tuban merupakan daerah lintasan maupun tempat singgah para penyebar keyakinan maupun punggawa kerajaan pada masanya. Namun tak sedikit yang wafat di tlatah Tuban dengan meninggalkan bukti fisik berupa makam atau petilasan yang sampai saat ini masih diziarahi oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah dipercaya sebagai makamnya Barat ketiga atau Patih Gajah Mada. Menurut sumber versi masyarakat yang dipercaya turun-temurun sampai sekarang, makam yang terletak di bawah pohon randu alas besar berdiameter 2 rangkulan tangan orang dewasa itu persis berada paling pinggir barat komplek makam umum Islam Desa Bejagung Kidul. Pada malam-malam tertentu, khususnya malam Jumat Pahing, beberapa orang mengunjunginya dan berdoa. Makam itu terletak kurang lebih berjarak 3 km dari pusat kota dan 500 meter arah barat laut makam Sunan Bejagung Kidul. Itulah singkat cerita tentang Sunan Bejagung Lor dan Bejagung Kidul Tuban.